Kami sudah punya beberapa data terkait dengan pelantikan ataupun pengangkatan 12 wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Kabinet Jilid kedua ini. Kita akan lihat sebetulnya ada aturan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana pasal 10 dikatakan jika ada beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, maka Presiden bisa mengangkat wakil menteri di kementerian tertentu. Dan penjelasan di pasal 10 ini yang dimaksud adalah wakil menteri ini merupakan pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet. Jadi memang ada sedikit pro kontra juga terkait dengan keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat wakil menteri di awal masa kerja kabinet jilid kedua ini. Kita lihat lagi untuk data berikutnya terkait dengan sejumlah benefit dan juga sebelumnya kita lihat dulu pos-pos yang ditempati oleh 12 wakil menteri yang baru saja diangkat. Tapi kalau kita lihat di Kabinet Indonesia Kerja, di Kabinet Jilid pertama Presiden Joko Widodo, sebetulnya hanya ada 3 wakil menteri yang menempati 3 kementerian. Sementara di Kabinet Indonesia Maju, artinya di Kabinet Jilid kedua ini tiba-tiba banyak sekali pengangkatan wakil menteri, ada 12 wakil menteri di 11 kementerian, termasuk juga Kementerian BUMN yang diisi oleh 2 wakil menteri. Ada memang kesamaan kalau kita lihat di masa SBY, ketika SBY periode kedua juga banyak sekali mengangkat wakil menteri di mana totalnya ada 19 wakil menteri di 17 kementerian. Jadi memang secara jumlah masih lebih banyak. Kita akan lihat lagi seperti apa benefit yang diterima wakil menteri. Kalau kita lihat sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 176 tahun 2015, tunjangan yang diterima oleh wakil menteri ini adalah 85% dari tunjangan jabatan menteri. Kalau kita lihat tunjangan jabatan menteri ini adalah 13,61 juta, maka tunjangan yang diterima oleh wakil menteri totalnya sekitar 11,57 juta. Kemudian ada juga terkait dengan benefit dan juga fasilitas lain. Kita lihat untuk slide berikutnya. Total penghasilan yang bisa dibawa pulang oleh wakil menteri adalah 44,87 juta per bulan. Ini untuk wakil Menteri BUMN yang diterima. Baik, untuk dialog selanjutnya saya akan serahkan ke Kevin Egan yang sudah bersama dengan narasumber. Silakan, Egan. Baik, terima kasih atas data-data yang Anda sampaikan, Sumiyang. Pemirsa, apakah kemudian kita ketahui bahwa posisi wakil menteri ini sungguh dibutuhkan atau lebih banyak nuansa akomodasi politik? Sudah bersama dengan saya ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya juga akan langsung menyapa Pak Zainud Tauhid, Wakil Menteri Agama yang berada di luar studio. Selamat pagi Pak Zainud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Egan. Selamat pagi Pak Zainud. Saya ucapkan selamat telah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama. Kami harapkan tentu saja kinerja Anda semakin baik dan juga maksimal dalam bidang di Kementerian Agama. Pak Zainud, saya akan langsung tanyakan apakah sudah ada pembagian tugas dengan Menteri Agama berkaitan dengan kewenangan dan juga tugas-tugas Wakil Menteri ini, Pak? Ya, setelah pelantikan kemarin, pertama kami berjumpa dengan Bapak Menteri Agama, Bapak Fahru Rozi di Istana. Beliau menyampaikan ucapan selamat kepada saya. Kemudian setelah itu, saya diminta untuk berkunjung ke kantor Kementerian Agama. Dan saya sempat bertemu dan berbincang-bincang dengan beliau. Secara khusus ya, secara spesifik memang belum sampai membicarakan terkait dengan pembagian tugas ya antara menteri dan wakil menteri, tapi secara garis umum, secara garis besarnya beliau memberikan arahan-arahan kepada saya terkait dengan tugas-tugas yang dalam waktu dekat ini harus dilaksanakan. Tugas-tugas seperti apa Pak Zainud yang mungkin sudah dikomunikasikan kepada Anda, mungkin tidak dari Menteri Agama saja, tapi kemudian dari Presiden Joko Widodo? Ya, kalau dengan Bapak Presiden ketika kami berjumpa dengan beliau memberikan arahan kepada saya ada beberapa besaran persoalan
yang menjadi perhatian oleh beliau. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan madrasah, ya, kemudian lembaga keagamaan, kemudian pesantren dan juga pendidikan tinggi Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama. Ini menjadi pesan pertama yang beliau sampaikan, agar mutu pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama ini lebih meningkat, lebih kompetitif, disesuaikan dengan tantangan kebutuhan zaman ke depan. Seorang anak didik yang keluar dari madrasah, yang keluar dari pondok pesantren, dan juga dari pendidikan tinggi Islam harus dipastikan bisa memiliki ilmu yang baik, yang sesuai dengan kebutuhannya. Juga di samping itu juga harus dilengkapi dengan akhlak yang baik, kepribadian yang baik, dan juga tentunya dia memiliki semangat nasionalisme yang baik. Baik, saya ke Pak Trubus dulu di studio. Pak Trubus, kalau dari Anda sendiri mengharapkan kewenangan dan peran apa yang akan dijalankan dari Pak Zainud selaku Wakil Menteri Agama? Iya, kalau menurut saya Pak Zainud ini harus melakukan satu percepatan dalam rangka reformasi birokrasi di internal Kementerian Agama. Nah, karena memang tugas berat daripada Kementerian Agama ini kan soal layanan publik kan, terkait dengan dari pusat sampai ke desa malahan gitu ya, tentu misalnya tentang simkah gitu ya. Nah, itu kan semuanya harus menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Hanya persoalannya kemudian kan ketika ini belum dilakukan pembagian yang jelas, ini kan kemudian sebenarnya publik sudah melihat akan kemana arahnya. Setidaknya bahwa keberadaan Pak Menteri, Wakil Menteri ini mengimbangi dari Pak Menteri sendiri yang kebetulan dari backgroundnya militer. Karena kan publik melihat bahwa dengan background militer ini seolah-olah nanti pendekatannya militer kan gitu. Nah, dengan adanya Pak Wamen ini nanti setidaknya publik akan melihat bagaimana nanti Pak Wamen bisa menghaluskan situasi sehingga ranahnya menjadi ranah dialog kan gitu. Jadi ini karena memang persoalan agama ini kan seringkali munculnya banyak ideologi-ideologi yang keluar, misalnya entah dengan bahasa radikalisme atau bahasa apapun, sebenarnya lebih condong atau lebih menempatkan kepada kepentingan-kepentingan dari politik itu sendiri. Berarti Anda gitu. melihat paling tidak posisi Wakil Menteri di Kementerian Agama itu memang diperlukan, bukan sebagai akomodasi politik? Sangat diperlukan, memang karena memang tugasnya, beban dari Kementerian Agama itu sudah berat. Dulu kan sudah ada di 2014 kan, sebelumnya kan sudah ada Wakil Menteri juga, tapi oleh Pak Jokowi kemudian dihapus. Nah, sekarang dimunculkan lagi mungkin karena melihat betapa berat beban daripada ini Kementerian Agama. Tidak hanya persoalan urusan yang rutin lah seperti haji gitu ya, haji, tapi ada hal-hal yang lain yang menyangkut adalah pembinaan tentang pendidikan tadi, pesantren. Jadi memang yang harus terus diberdayakan menjadi tugas penting daripada ini. Hanya yang perlu tekankan menurut saya adalah bagaimana mereka tidak timbul friksi-friksi nantinya gitu kan antara, karena ini kebetulan yang wakilnya kan dari parpol, yang satu dari militer. Nah, ini jangan sampai kemudian ada melihat, publik akan melihat ini di sini ada terjadi friksi-friksi bahasanya matahari kembar atau apa kan gitu. Jadi matahari kembar. Baik, saya kembali ke Pak Zainud. Pak Zainud, bagaimana kemudian tanggapan Anda kalau misalnya ada beberapa orang yang mengatakan bahwa posisi Wakil Menteri ini hanya sebagai akomodasi politik, Pak? Iya, saya kira penilaian tuduhan orang terhadap hal itu ya itu sah-sah saja ya, dan di wilayah demokrasi seperti sekarang ini saya kira hal itu wajar ya. Tapi yang harus difahami benar tadi yang disampaikan oleh Pak Trubus ya, bahwa beban di Kementerian Agama itu memang sangat besar sekali ya. Eselon 1 saja lebih dari 10 ya. Kemudian anggaran APBN yang ada di Kementerian Agama juga cukup besar, dan struktur ya birokrasi di Kementerian Agama itu masih struktural dari pusat sampai ke daerah.
ya betapa itu harus mendapatkan perhatian yang serius, yang juga melalui pembagian kerja yang benar-benar yang dilakukan dengan sistem yang lebih baik begitu. Baik, Pak Zainud, kita akan tanyakan kemudian lebih lanjut nanti mengenai tugas-tugas dari Wakil Menteri, khususnya mengenai persoalan radikalisme tadi yang sempat disinggung Pak Trubus. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, saya akan kembali kepada Pak Zainud Tauhid, Wakil Menteri Agama yang ada di luar studio. Pak Zainud, salah satu persoalan utama yang kemudian disoroti oleh Menteri Agama pasca dilantik di Istana Presiden menyatakan bahwa radikalisme menjadi salah satu fokus utama yang menjadi fokus utama dari pemerintahan pada saat ini. Tanggapan Anda dan juga pandangan Anda berkaitan dengan radikalisme di Indonesia seperti apa, Pak Zainud? Iya, benar Bapak Menteri Agama sudah menyampaikan ke publik bahwa ada pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait masalah bagaimana penanganan radikalisme ini. Ya, saya kira kita harus mengurai terkait dengan masalah radikalisme itu. Ya, dalam konteks apa, kemudian bagaimana kita memberikan definisi terhadap radikalisme itu sendiri, batasan-batasannya seperti apa, kemudian juga sumber dari radikalisme itu dari mana. Karena tidak semua radikalisme itu bersumber dari faham keagamaan. Bisa saja radikalisme itu juga berangkat dari persoalan-persoalan dan keagamaan, ya, bisa masalah ekonomi, masalah ketidakadilan, masalah persoalan-persoalan sosial yang lain. Jadi ini juga harus diberikan satu rumusan yang jelas, ya. Kemudian dalam konteks ini saya kira memang kami nanti dari Kementerian Agama akan melakukan satu rumusan yang harus kita sepakati, ya, agar tidak ada salah paham di dalam memahami masalah radikalisme ini, ya. Yang saya tangkap, ya, pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan juga oleh Bapak Menteri Agama adalah radikalisme dalam konteks pertama memang, ya, ada sebagian dari masyarakat yang memahami masalah agama ini secara tidak tepat misalnya, ya. Ada satu paham yang misalnya dia hanya mengaku kebenaran itu dari paham yang dia akui, selain itu dianggap sesat, selain itu dianggap salah, bahkan sampai pada tingkat mengkafirkan. Itu pada aspek keagamaan. Pada aspek yang lain ada satu paham keagamaan yang dia tidak menerima atau menolak, ya, kesepakatan-kesepakatan yang sudah diletakkan dalam konteks kehidupan kebangsaan. Misalnya dia menolak Pancasila, dia menolak NKRI, dia menolak Undang-Undang Dasar, ya, 45 yang menjadi konstitusi kita misalnya. Nah, faham yang seperti ini saya kira itu juga masuk dalam kategori yang radikal. Nah, dalam konteks inilah saya kira nanti kita coba letakkan duduk masalahnya sehingga kita bisa mengurai, ya, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan itu. Dan masalahnya juga harus ditempatkan pada apakah di hulu atau di hilir. Nah, Kementerian Agama saya kira, ya, harus memulai penanganan masalah radikalisme itu dari aspek hulunya, ya, bagaimana misalnya pelaksanaan program pendidikannya, kemudian dakwah-dakwah yang disampaikan, ya, oleh tokoh-tokoh agama yang selama ini, ya, misalnya apakah dia memberikan kesejukan, apakah dia menyampaikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, ini juga kemarin disampaikan oleh Pak Presiden, bagaimana dakwah yang dikembangkan itu adalah dakwah yang Islam wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang menyampaikan pesan-pesan damai, ya. Tapi sekali lagi bahwa persoalan radikalisme itu tidak hanya bersumber dari nilai-nilai agama.
tapi juga boleh jadi dari persoalan-persoalan ekonomi, ya, kesenjangan ekonomi di masyarakat, masalah pengangguran, ya kan banyak juga persoalan itu. Ada sebagian yang kemudian khawatir, Pak Zainud, karena kita tahu bahwa latar belakang dari Menteri Agama ini dari kalangan militer begitu. Nanti dikhawatirkan pendekatan kemudian yang akan diberikan kepada radikalisme ini lebih berbentuk militerisme begitu. Nah, tanggapan Anda bagaimana dengan adanya sebagian orang yang khawatir pendekatan yang akan dilakukan dari Kementerian Agama akan lebih banyak berbentuk militerisme? Ya, saya kira kekhawatiran itu boleh tapi jangan berlebihan lah. Karena kami juga memahami bahwa Indonesia adalah negara hukum, ya, sehingga kita juga harus meletakkan hukum itu di atas segalanya. Tidak boleh kita melakukan tindakan-tindakan itu di luar dari ketentuan hukum itu sendiri. Ya, jadi pendekatan yang harus dilakukan tidak harus melalui pendekatan hukum, ya. Kita bisa melakukan dengan pendekatan persuasif, ya, pendekatan kontra narasi, ya, sehingga di dalam era demokratisasi ini, ya, perdebatan terhadap gagasan, ide itu bisa berkembang dengan baik, tapi tetap dalam koridor hukum yang kita sepakati, begitu. Tidak boleh misalnya, ya kalau misalnya jelas-jelas itu ada pelanggaran hukum, saya kira tidak salah untuk dilanjutkan dalam proses hukum itu. Tapi bahwa mengedepankan pendekatan dialog, ya, pendekatan persuasif, saya kira itu lebih diutamakan. Pak Trubus, pendekatan dialog persuasif akan kemudian lebih diutamakan. Tadi Pak Zainud sudah mengatakan, dan kemudian semua masih berada dalam koridor hukum. Bagaimana mengatasi radikalisme ini? Iya, menurut saya memang ini salah satu solusi yang paling efektif lah menurut saya, yaitu melakukan dialog gitu ya, dialog. Karena memang seperti dikatakan oleh Pak Wamen tadi bahwa radikalisme itu kan asalnya tidak saja soal agama, ada soal marginalisasi satu kelompok tertentu juga bisa menjadi. Tapi seberapa besar sih persoalan radikalisme di Indonesia menurut Anda? Iya. Itu dinamis sifatnya, kadang-kadang sangat tinggi sifatnya, kadang-kadang juga sangat tengah, karena kan gini, situasi, kondisi politik, kondisi sosial ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap munculnya radikalisme itu. Akan tetapi saya percaya bahwa pemerintah punya cara untuk menangani itu, terutama satu adalah mengenai penegakan hukum, dan publik pun dalam hal ini juga selalu berpartisipasi bagaimana mencegah adanya radikalisme itu sendiri. Dan dalam hal ini setidaknya sampai hari ini kita sikap toleransi masih tinggi lah, karena memang kita ada 6 agama itu sendiri dengan masing-masing ini, dan Kementerian Agama dengan segala beban yang harus dilakukan, dan terutama sekali adalah mengenai layanan publik, karena memang inilah kunci dari persoalan. Karena ketika nanti persoalan ada di layanan publik, maka solusi-solusi itu yang harus ditekankan, dan kita tunggu aja artinya bagaimana nanti kemudian Pak Wamen dan Pak Menteri dalam hal ini, karena di situ juga ada dirjen-dirjen juga, ada 6 eselon 10 lah, eselon 1 yang ada di situ, apakah mampu berkoordinasi dengan baik sehingga persoalan-persoalan mengenai radikalisme dan bentuk-bentuk yang lain yang berbau kekerasan itu bisa tertangani dengan baik, dan publik merasa nyaman, merasa tenang. Kan sebenarnya publik itu intinya kita mau tenang, nyaman, beragama, beribadah, kan itu ya intinya. Karena itu penegakan hukum, berita-berita, karena memang yang paling mudah sekali orang dipicu oleh soal agama kan gitu. Jadi ideologi ini yang kemudian ditempelkan. Dan satu lagi juga adanya muncul-muncul agama-agama yang kemudian seolah-olah dibuat seperti kepercayaan, karena ada tokoh-tokoh nabi-nabi palsu lah, itu kan juga menjadi memunculkan radikalisme pula gitu. Saya terakhir kepada Pak Zainud. Pak Zainud, ada beberapa pihak yang kemudian secara terbuka sudah menyampaikan ketidakpuasannya dengan penunjukan Menteri Agama yang berlatar belakang dari militer. Nah, ini pesan Anda kepada orang yang mungkin masih kecewa dengan penunjukan Menteri Agama, supaya kita yakin bahwa Kementerian Agama ini berjalan dan bekerja secara maksimal, seperti apa Pak Zainud? Singkat saja. Ya, yang pasti bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, ya, pasti ada lebih, ada kurang, ya. Saya kira kita harus bisa memahami secara
komprehensif ya. Kalau misalnya ada yang kurang di sana ya bagian di sini akan menambahkan begitu. Begitu juga kalau kurang di sini kita yang menambahkan. Ya yang pasti bahwa pada tingkat top manager itu yang dibutuhkan adalah leadership ya, kepemimpinan, kemudian manajerial ya di dalam mengambil keputusan ya, mengambil kebijakan itu yang barangkali lebih diutamakan. Ya dan juga ada perangkat-perangkat di Kementerian Agama yang besar ya yang itu bisa memberikan backup dukungan terhadap pengambilan kebijakan itu. Ya pastinya bahwa kami berkomitmen untuk memberikan tugas ini, bakti ini kepada masyarakat, pada umat yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan. Baik, Pak Zainud Tauhid, Wakil Menteri Agama, terima kasih telah bergabung bersama kami di luar studio. Selamat pagi, Pak Trubus juga terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime.